لك والملك لا شريك لك. 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 1. Jalan kaki di tempat dan tepuk tangan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, Gerakan berdoa lalu letakkan ke samping. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, Gerakan tangan mengombak secara bergantian. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, Tangan di pinggang dan tangan lainnya lakukan gerakan melempar jumroh. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. tetap bisa melaksanakan ibadah haji. Sekarang saya jelaskan dulu apa itu gula darah ya. Gula darah yang normalnya itu kalau kita lagi puasa, kalau diukur gula darahnya ya seperti gambar itu kurang dari 100. Dan 2 jam setelah makan itu kurang dari 140. Dan kalau untuk pradiabetes itu ya Bu, sebelum diabetes, kalau puasa kita ukur gula darahnya itu 100 sampai 125. Kemudian 2 jam setelah makan 140 sampai 199. Dan kalau sudah diabetes, ini yang di atas, gula darah puasa lebih dari 126. Kalau dia diambil ketika sudah makan atau kapan saja dikatakan diabetes kalau sudah lebih dari 200. Dan apabila kita periksa HbA1c-nya itu lebih dari 6,5%. Ini baru kita katakan dia diabetes mellitus. Ada Bapak Ibu diabetes mellitus? Ada. Ya, ada. Nah, ini makanya Bapak Ibu tetaplah kontrol gula darah ini karena agar tetap istiqomah sebelum berangkat dan di tanah suci pun akan kita kontrol. Bagaimana Bu persiapannya? Nah, ini kan Bu jemaah haji bisa melaksanakan ibadah dengan kontrol gula darah yang ketat, penyesuaian dosis obat dan insulin, pola makan dan aktivitas yang tepat, dan cukupkan minum air putih. Nah, persiapan sebelum berangkat ya sekarang Bapak Ibu dengan diabetes mellitus segera konsultasi ke dokter.
pasti sudah punya dokter masing-masing ya Bapak Ibu. Konsultasilah ke dokter. Bagaimana nanti pas ke tanah suci penyesuaian dosis obatnya, bawa bekal obatnya, dan untuk menggunakan insulinnya bagaimana nanti konsultasi dengan dokternya. Kemudian bawa obat-obatan tadi, cek gula darah juga dibawa, insulin juga dibawa, dan minta surat ke dokternya agar nanti aman untuk dibawa speknya atau jarum suntiknya ke KB. Kemudian membawa makanan ringan. Jadi Bapak Ibu, makanan ringan yang saya maksudkan di sini, saya enter ya. Itu kalau orang dengan diabetes mellitus itu ada kan kekurangan gula darah, muncul kekurangan gula darah yang apabila kita ukur gula darah itu kurang dari 70, itu tetap berisiko. Nah, apabila kita sudah seperti demikian, maka yang kita makan waktu itu adalah karbohidrat cepat serap. Ya, jadi semua konsumsi karbohidrat cepat serap itu kalau sudah muncul gejala-gejala seperti apa? Gemetar, keringat dingin, pusing, nah hampir-hampir pingsan. Kalau ada Bapak Ibu penderita penyakit gula yang merasukkan seperti itu, berarti kadar gulanya kalau diukur itu rendah. Lakukanlah pengukuran, dan kalau kurang dari 70 segeralah makan yang tadi yang cepat serap. Apa itu Bu? Bisa permen, bisa madu, bisa sirup. Tapi itu diminum kalau memang dimakan kalau memang pas kondisinya seperti tadi. Nah ya, jangan kebablasan. Nah diminumnya ini ada aturannya, 3-4 tablet glukosa. Nah diminta ke dokternya nanti Bu, atau 1 sendok makan gula pasir atau madu, setengah gelas jus buah ya, jus buah atau minuman manis itu dikonsumsi. Setelah 15 menit cek lagi gula darahnya. Kalau masih kurang dari 70 ulangi lagi. Jadi jangan kebablasan. Nanti kalau kebablasan malah berisiko lagi. Ya, ini untuk tips untuk Bapak Ibu dengan penderita diabetes mellitus. Kemudian penderita diabetes mellitus perhatikan juga ya dari sekarang Bapak Ibu untuk menjaga istitoahnya, jumlah kalorinya, tepat jenis makanannya, dan tepat jadwal makannya. Ini yang penting. Pasti Bapak Ibu sudah dikasih tahu dengan dokternya kan? Ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian rekomendasi makanan penderita diabetes mellitus boleh dimakan ya. Nasi merah, itu untuk orang diet, roti gandum, sayuran hijau kayak timun, tomat, sawi, daging tanpa kulit, ikan, tempe, tahu, buah segar ya seperti apel, jambu, jeruk, dan dibatasi mengkonsumsi nasi putih, kentang, mie, ubi, pasta. Dan hindari benar ya, kecuali pas kondisi tertentu itu gula pasir, sirup, krimer, selai, kue manis, es krim, manisan buah, minuman botol, dan makanan berupa safter. Buah yang berkaret, yang kaleng-kalengan itu hindari. Tambahan, untuk penderita diabetes mellitus, 1 piring makan setengahnya adalah sayuran. Kemudian setengahnya lagi protein. Ya, seperempatnya protein dan seperempat lagi karbohidrat. Jadi banyak kepada sayuran. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian hindari makan lewat waktu makan. Nah, nanti saya bilang waktu makan yang baik itu bagaimana Bu? Nanti ada. Dan olahraga ringan secara rutin untuk meningkatkan efektivitas insulin, pantau gula darah secara berkala, dan konsultasi dengan ahli gizi untuk penyusunan menu yang sesuai dengan kebutuhan kalori spesifik. Bisa di rumah sakit nanti tanya Bapak Ibu. Nah, bisa dipahami tentang 6 penyakit Bapak Ibu? Bisa. Bisa? لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah haji yang saya hormati, perjalanan ke Arab Saudi akan ditempuh kira-kira 9-12 jam. Perjalanan yang lama ini akan banyak menimbulkan risiko kesehatan, di antaranya dari otot, kelelahan, dan pengumpulan darah. Untuk menghindari risiko kesehatan tersebut, jemaah haji dapat melakukan peregangan selama di pesawat. Berikut adalah cara melakukan peregangan.
Gerakan pertama, posisikan badan duduk bersandar di kursi. Usahakan punggung tegak menempel sandaran kursi. Tundukkan kepala ke bawah sambil ditekan dengan kedua kaki. Tahan sampai hitungan ke-8 atau sekitar 10 detik. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah haji yang kami hormati, perjalanan ke Arab Saudi akan menempuh waktu kira-kira 9 sampai 12 jam. Dengan penerbangan yang lama ini, maka Bapak Ibu dianjurkan untuk tetap menjaga asupan cairan dengan meminum air putih 1 gelas setiap 2 jam. Apabila Bapak dan Ibu ingin buang air kecil, maka Bapak dan Ibu dapat menggunakan toilet yang tersedia di dalam pesawat. Berikut ini adalah cara penggunaan toilet selama di pesawat. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan toilet di pesawat yang dapat diikuti oleh Bapak Ibu jemaah haji. Pertama, sebelum membuka sabuk pengaman, pastikan tanda lampu sabuk pengaman telah mati dan berbunyi. Buka sabuk pengaman dengan mengangkat bagian atas sabuk dan tarik bagian talinya. Kedua, sebelum masuk toilet, perhatikan tanda berikut. Warna merah atau occupied artinya di dalam toilet sedang ada orang. Hijau atau makan artinya di dalam toilet sedang tidak ada orang. Selama di toilet, jemaah dilarang merokok. Ketiga, dorong perlahan pintu toilet dan jangan lupa kunci pintu dari dalam toilet. Keempat, ambil kertas toilet. Sebelum menggunakan toilet, sobek bagian kecil kertas toilet dan jangan lupa untuk membuang bagian kecilnya ke tempat sampah. Kelima, letakkan kertas toilet di atas kloset. Dan gunakanlah tisu toilet sebagai pengganti air untuk membilas. Yang masalahnya itu, ayo. Lalu buang tisu dan kertas toilet ke tempat sampah setelah digunakan. Keenam, bila setelah menggunakan toilet dengan menekan tombol berwarna biru atau tombol dengan tulisan push. Untuk mencuci tangan setelah menggunakan toilet, pertama-tama atur suhu air. Sentuh bagian warna biru keran untuk suhu dingin dan warna merah untuk suhu panas. Keran air di toilet pesawat menggunakan sensor, sehingga untuk menyalakan air, Bapak Ibu hanya perlu meletakkan tangan di bawah keran. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan keringkan tangan menggunakan tisu. Terakhir, kembali ke tempat duduk semula